Ya. Faslun al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harokati aw hurufin tuqrabu. Tadi malam, sebelum-sebelumnya kita kan sudah membahas tentang i'rab itu. Mulai dari i'rab rofa, nasab, jer, dan juga jazm. Rofa, nasab, jer, dan juga jazm. Itu kan semuanya kalimat-kalimat yang mu'rab. Kalimat-kalimat yang mu'rab. Lah, kalimat mu'rab itu nanti al-mu'rabat kulluha qad tu'rabu bil harkat atau huruf. Semuanya nanti ada yang di-i'rab dengan harkat, terbagi menjadi dua. Nanti ada yang i'rab dan mu'rab dengan harkat, ini dengan harkat atau dengan huruf. Ada yang di i'rab dengan harkat, ada yang juga di i'rab dengan huruf. Nah, kita apa saja nanti kita tahu dengan yang kemarin itu. Kemarin kita sudah menghafalkan. Apa saja yang bil harkat, apa saja yang bil huruf ini nadhoman semuanya sampai di bawah ini. Ini adalah pembagian dari i'rab yang lafat-lafat mu'rab yang dengan harkat. Semuanya ini. Wal awwalul qismaini minha arba'u wa hiya allati marrat bi dhammin turfa'u wa kullu ma bi dhammatin qadir tafa wa nasbuhu bil fathi mutlaqan yaqa wa hafdul wa khafdul ismi minhu bil kasri tuzim wal fi'lu minhu bis sukuni munjazim lakin ka hindatin li nasbihi kasar wa wairu masrufin bi fathatin yujar wa kullu fi'lin kana mu'tallan juzim bi hadfi harfi illatin kama ulim. Semua nadoman ini saya rangkum yang dimaksud dari nadoman ini secara simpel ini semuanya. Bahwasanya macam-macam yang di i'rab dengan harkat ini semuanya ada 7. Kalau di sini memang menyebutkan fal awwalul qismaini minha arba'u, memang menyebutkan 4. Cuma ketika dihitung semua dikumpulkan kepada nadom-nadom di bawah ini, semua jumlahnya nanti ada 7. Nah, kenapa kok menyebutkan 4? Karena wahiyallati marut bidham min hurufa'u, hanya menyebutkan lafaz-lafaz yang ketika rofa menggunakan apa ya. Ketika rofa yang menggunakan dhamma itu apa saja. Maka yang ketika nasab menggunakan apa saja itu saja, makanya menggunakan 4. Nah, selain itu tidak disebutkan. Makanya di sini ketika dihitung semuanya seperti ini. Wa fi'lu minhu bisukuni munjazim fi'il ini. Kemudian ketika kahindatin ini gak disebutkan dari yang 4. Kahindatin ini kan jamak muannas salim. Kemudian wawiru munsharif tidak disebutkan di atas. Sehingga kalau di jumlah semuanya ini lafat-lafat macam-macam lafat yang di Arab dengan harkat nanti jumlahnya itu ada 7. Maksudnya dengan harkat apa? I'rabnya itu dengan harkat. Ada yang di Arab dengan huruf gini loh. Kan ada yang di Arab dengan huruf seperti ini. Pembagian i'rab dengan harkat dengan huruf. Eh, misal tar. Semisal contoh seperti ini ya. Zaidun. Zaidun ini kan mufrad. Kalau yang jamak mudzakkar salim misal muslimuna. Muslimuna. Lah, Zaidun ketika rofa kan menggunakan dhamma, isim mufrad kan? Isim mufrad dhamma fathah. Isim mufrad dhamma fathah kasrah kan? Zaidun ketika nasab menggunakan fathah zaidan. Ketika jar ketika jar itu menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah maka zaidin. Lah itu yang dimaksud dengan mu'rab dengan huruf dengan harkat. Jadi perubahannya itu di harkat. Yang dimaksud dengan mu'rab dengan harkat yaitu perubahannya di harkat. Nah, ada yang mu'rab dengan huruf. Makanya tadi kan di sini kan terbagi jadi dua. Ada yang mu'rab dengan harkat, ada yang mu'rab dengan huruf. Yang harkat nanti jumlahnya 7. Yang mu'rab dengan huruf nanti jumlahnya ada berapa cuma ya? Ada ini, cuma ada 4. Pikiran 4. Maksudnya adalah
i'rabnya itu kalau mu'rab dengan harkat berarti perubahannya di harkat. Dari Zaidun menjadi Zaidan, dari Zaidan menjadi Zaidin. Kalau i'rab dengan huruf berarti perubahannya di huruf. Perubahannya itu di huruf dari Zaidin menjadi dari muslimuna menjadi muslimina muslimina. Karena ketika rofa menggunakan wawu, ketika nasab itu menggunakan ya, ketika jer itu menggunakan iya. Maka perubahannya itu kan huruf. Gampangnya dari itu. Makanya mu'rab dengan ada yang mu'rab dengan harkat, ada yang mu'rab dengan huruf. Maksudnya seperti itu. Sekarang, ini mu'rab dengan harkat. Ini adalah mu'rab dengan harkat. Kita buktikan saja. Ini katanya mu'rab dengan harkat. Nah, karena ini mu'rab dengan harkat, berarti isim mufrad. Coba isim mufrad. Antum jawab. Isim mufrad ketika rofa menggunakan. Menggunakan Domah. domah, Ketika Domah. dhamma, ketika nasab menggunakan. Fathah. fathah, ketika jar Kemudian menggunakan kasroh. ketika jar Jer. menggunakan kasroh. Berarti kan diharkat kan perubahannya. Betul. Betul. Kemudian yang kedua jamak taksir ketika rofa. Domah, Domah. Dhammah ketika nasab. Fathah. fathah, Kemudian ketika jar Menggunakan kasro. kasroh. menggunakan kasroh. Berarti kan diharkat perubahannya. Perubahannya berarti diharkat. Makanya i'rab itu mu'rab dengan harkat. Lanjut. Jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rofa menggunakan Domah. Menggunakan dhammah. dom, domah, Muslimatun ya. Ketika nasab Kasro. iya. menggunakan kasroh. Muslimatin. Ketika Oh jar iya, menggunakan kasroh. iya, ketika jar menggunakan Kasro juga. kasroh juga. Berarti kan muslimatun, muslimatin, muslimatin. Muslimatun, muslimatin, dan muslimatin. Nah, kemudian kalau isim munsharif, Dia rofa dengan domah. rofa dengan doma, berarti nanti masajidu ya, masajidu atau ahmadu. Rofa nasab menggunakan Fathah. Fathah, fathah, kemudian yang ngejer menggunakan Fathah juga. fathah. fathah juga. Makanya dhamma fathah fathah. Marartu bi Ahmada. Saya lewat bertemu dengan Ahmad. Marartu bi Ahmada. Kemudian isi mangkus ketika rofa, Domah. dhammah Domah ketika nasab, Fathah. ketika jer, Fathah, Kasro. maksur oh, ini maksur ya. Berarti semuanya i'rabnya dikira-kirakan ya. Semuanya yang isi maksur ini semuanya dikira-kirakan. Berarti ja'al fata, ra'aitul fata, marurtu bil fata. Kemudian yang fi'il mudhari, yang isi mangkus ketika rofa menggunakan Domah. domah, muqaddarah, ketika rofa menggunakan dhammah muqaddarah, ketika nasab fathah, Fathah. muqaddarah, Zohiro. ketika nasab menggunakan fathah dhahira. Makanya fathah dhahirah. fathah dhahira ja'al qadi. Ra'aitu al qadiya. Kuliah. Ketika jer menggunakan Kasro muqaddaroh. kasra muqaddara berarti marartu bil qadi. Marartu bil qadi. Mudzakkar salim masih belum nanti. Lah ini semuanya di i'rab dengan harkatnya. Ini semuanya di i'rab dengan harkat. Makanya tadi kan perubahannya semuanya kan harkat kan. Dari dhamma, 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 fathah, kasro, dhamma, kasro, kasro. Semuanya perubahannya di harkat. Lah ini setelah ini nanti yang jamu mudzakkar salim. Jadi yang harkat ini. Kemudian kita lanjut yang kedua. Mu'rab dengan huruf. Ini nazamnya. Ini nazamnya. Panjang mana nazamnya. Cuma intinya nanti ini ya. Intinya ini adalah ini. Cuma saya tabarukan saja kepada musannif. Saya baca. Wal mu'rabatu bil hurufi arba'u wa hiya al-muthanna wa dhukurun tujma'u. Jam'an sahihan kal mithali khali wa khamsatul asma'i wal a'mali.
أما المثنى فلرفعه الألف ونسبه وجره باليعرف وكالمثنى جمع في نسب وجر ورفعه بالواو مر واستقر والحمزة الأسمى كهذا الجمع في رفع وخفض منصبا بالألف والخمسة الأفعال رفعها ورف بنونها وفي سواه تنحذف. Intinya ini yang di-i'rab dengan huruf. Yang di-i'rab dengan huruf ini macam-macamnya. Yang di-i'rab dengan huruf. Lah yang di-i'rab dengan huruf dengan isim tasniyah. Isim tasniyah kan ya. Coba sekarang isim tasniyah ketika rafa menggunakan Alif. alif. Zaidani. Ketika nasab menggunakan Ya. Zaidaini. Ketika jar menggunakan Ya. ya Zaidaini. Jadi kan perubahannya di huruf. Karena ketika rofa menggunakan alif, itu kan huruf, bukan harkat. Ketika nasab menggunakan ya. Ketika jar menggunakan ya. Zaidani, Zaidaini, Zaidaini. Berarti perubahannya di alif. Nah, perubahannya di huruf. Tadi kan semuanya harakat, semuanya yang pertama tadi. Kemudian yang jamak mudzakkar salim. Ini tadi yang tanya jamak mudzakkar salim ya. Yang jamak mudzakkar salim. Yang jamak mudzakkar salim ketika rofa. Pakai wawu. Yang mudzakkar salim ketika rofa menggunakan waw ya. Wow, berarti muslimuna. Ketika nasab Pakai ya. menggunakan ya, berarti muslimina. Ketika jar Memakai ya. menggunakan ya, berarti muslimuna atau muslimuna, muslimina, muslimina. Perubahannya di huruf. Kemudian af'alul khamsah ketika rofa, af'alul khamsah, Pakai ayo, nun. af'alul khamsah. Nun. Af'alul khamsah ini ya. Asmaul khamsah, asmaul khamsah. Asmaul khamsah dulu. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ayo yang lain. Wow. Menggunakan waw kan? Ja'a Wow. Ja'a Oh iya. abuka. Menggunakan waw. Ya wawu. Iya waw. Oh iya. Ya coba ketika nasab. Pakai ya. Alif. Menggunakan Alif, alif. 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 Berarti ro'aitu abaka. Ro'aitu abaka kan. Menggunakan alif. Pertama kan ja'a abuka. Ro'aitu abaka. Menggunakan alif. Apakah? Kemudian ketika jar menggunakan Ya. Ya. menggunakan iya berarti marortu bi abika. Marortu bi abika. Semuanya menggunakan huruf. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu ketika rafa menggunakan yuk ketika rafa menggunakan apa? Nun. Menggunakan tetapnya nun ya. Bukannya Berarti nun. contohnya alani. Contohnya adalah alani. Contohnya adalah alani. Kemudian ketika nasab, ketika nasab Pakai hatfun nun. hadfun nun terbuangnya nun. Berarti ketika kemasukan nasab, amil nasab lan yaf'ala. Lan Oh iya. yaf'ala, la yaf'ala. Ketika jazm, Hatfun nun. ketika jazm juga hadfun nun berarti lam yaf'ala. Lam yaf'ala. Nah, ini hanya perincian yang dari kemarin. Kemarin kita kan bahasnya mulai dari i'rab rafa sampai i'rab jazm. Sampai i'rab jazm itu kan. Lah, semuanya nanti itu terbagi menjadi dua. Ada yang secara harakat, ada yang bil harakat, kemudian ada yang bil harakat, kemudian ada yang bil huruf. Semuanya terbagi menjadi dua. Ada yang bil harakat, ada yang dengan huruf. Itu. Nah, gimana sudah selesai slide-nya ini? Kita kalau ini sudah paham, kita pindah ke slide berikutnya. Ustaz, mohon penjelasan tadi yang mudorek Ustaz. Punten. Ya, yang Yang mudhari. harakat. Ya tadi. Fi'il mudhari. Iya. Ini kan juga pakai harkat. Contoh semisal fi'il mudhari yadribu. Misalnya yadribu, mana ya? Yadribu. Ketika rofa menggunakan apa? Ketika Domah rofa dia. menggunakan dhamma kan? Fi'il mudhari ketika rofa menggunakan dhamma. Ketika nasab menggunakan apa fi'il mudhari? Fathah. Menggunakan fathah berarti lan yadriba kan? Oh iya. Berarti lan yadriba berarti kan menggunakan harkat. Yadriba.
Kemudian ketika jazm menggunakan apa? Dengan sukun. Menggunakan sukun kan lam yadrib. Jadi makanya masuk di harkat tadi. Lam yadrib. Makanya masuk di harkat. Yadribu lan yadriba lam yadrib. Yadribu lam yadribu lan yadriba lam yadrib. Nah, makanya i'rabnya itu apa namanya mu'rabnya itu perubahannya di harkat. Karena yadribu lan yadriba lam yadrib di harkat, bukan di huruf. Kalau muslimun di huruf. Seperti itu. Oke, Ustaz. Terima kasih. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini saya close dulu biar tidak mengganggu. Slide berikutnya tentang ini. Ini sudah saya kirim juga tadi. Ini sudah saya kirim juga. Nah, baik kita lanjutkan. Eh, ini apa ini kok bisa seperti ini? Bentar, bentar. Setelah oh keliru 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 keliru. Lengkap lengkap. Yang ini yang saya kirim. Sekarang nakiro. Nah, sekarang ini. Sekarang babun nakiro dan ma'rifat. Membahas tentang bab nakiro dan ma'rifat. Ini agak panjang pembahasannya kalau ini. Babun nakiro dan ma'rifat. Bab nakirah dan ma'rifat. Babun nakira wal ma'rifati. Wa in turid ta'rif al-ismi nakirah. Fahuwa alladhi yakbalu al-mu'athirah. Wa in turid ta'rif ismin nakirah. Fahuwa alladhi yakbalu al-mu'athirah. Isim nakirah adalah isim yang bisa menerima al. Setiap lafaz yang bisa menerima al, nanti isim nakiro itu. Gampangnya seperti itu. Nakiro itu bermakna umum. Nakiro itu maknanya nanti umum. Kalau dijadikan khusus, nanti itu menjadikan marifat. Contoh saya bilang rojulun. Di depan saya itu banyak orang laki-laki misalnya. Akhirnya saya bilang, Rijal. Hei Rijal. Saya tidak menunjuk Rijal yang mana. Tapi ketika dikasih al itu, ar-rijal atau ar-rojulu, ar-rojulu ketika saya menyebutkan ar-rojulu berarti sudah ditentukan orangnya itu. Saya sudah tunjuk yang dimaksud ar-rojul ya orang itu. Jadi kalau nakiro itu umum mananya nanti. Nah, gampangnya setiap lafadz yang bisa menerima al itu namanya ma'rifat. Contoh, setiap lafadz yang bisa menerima al nanti. Semisal ta'rif dulu ya. Kalau ini tidak dimudhofkan ya. Ta'rif semisal. Ta'rifa. Ta'rifa ini bisa menerima al enggak? Ta'rifa bisa menerima al enggak? Bisa kan? At-ta'rifa kan? Isim Bisa. yang bisa menerima al, maka itu dikatakan isim isim nakirah. Isim nakirah. Contoh semisal lafadz hada. Nanti gampang ya. Yang penting kita sudah bisa menentukan yang ma'rifat, berarti selain yang ma'rifat itu adalah nakirah. Misal hada, apa namanya? Misal hada. Hada ini bisa menerima al anda? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Al hada gak bisa. Nggak Berarti bisa. ini bukan nakirah berarti. Ini adalah isim ma'rifat. Al hada gak bisa al hada. Misal lagi apa namanya man bisa menerima al apa enggak? Man Tidak itu bisa bisa. menerima, hah? Tidak bisa. Tidak bisa kan? Nah, lafaz-lafaz yang bisa menerima al baru itu dikatakan dengan nakiro. Kalau lebih gampangnya nanti, yang penting kita tahu apa saja isi makrifat, selain itu nanti nakiro.
Nah, lebih spesifiknya nanti yang lebih jelasnya nanti itu akan dibahas panjang di pembahasan yang nakiro makrifat di makrifatnya. Kita langsung ke makrifat saja dulu. Ini ya. Wa wairuhu ma'arifun wa tuhsaru fi sittatin fal awwalu ismun mudmaru faqu yuqna bihi an dhahirin fayantami lil waibi wal huduri wat takallumi wa qasamuhu saniyan li muttasil mustatilin au barizin au munfasil. Jadi nanti isim ma'rifat nanti itu jumlahnya ada 6. Jumlahnya isim ma'rifat nanti ada 6. Ada isim ma'rifat itu ada 6. Ada yang isim domir. Isim domir itu isim ma'rifat nanti. Isim alam, isim mausul, isim yang kemasukan al, dan isim yang dimudhofkan pada salah satu yang 5. Atau isim yang dimudhofkan pada isim ma'rifat. Ini jumlahnya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Isim domir itu bagaimana, isim alam itu bagaimana, isim mausul bagaimana, isim isyarah. Nah, isim ada yang kurang, ada 7. Isim isyarah yang habis di sini nggak ada. Ada 7 ya. Kalau di sini cuma disebutkan 6, tapi sebenarnya itu ada 7. Isim isyarah di sini yang nggak masuk. Isim isyarah yang nggak masuk. Sebenarnya itu ada 7. Ada isim isyarah nggak ada yang di sini. Berarti kurang. Tinggal ditambah saja nanti bahwasanya isim isyarah itu juga termasuk isim ma'rifat. Isim dhamir satu, isim alam satu, dua, tiga, empat, lima. Ya betul, ada 6. Cuma di sini isim isyarah nggak tulis. Sudah betul ada 6, betul ada 6 ya. Ada 6, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada isim isyarah yang belum tertulis. Saya tulis saja. Itu isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Apa sudah? Isim dhamir kita langsung masuk ke bahasan pertama. Isim dhamir. Ini. Isim dhamir. Isim domir itu nanti sebenarnya ada pembahasan khusus nanti di pembahasan isim domir, di pembahasan fi'il nanti. Nanti saya tampilkan lagi setelah ini. Nah, isim domir. Semuanya nanti isim domir itu isim ma'rifat. Isim domir nanti kan ada 2. Domir itu ada yang muttasil, ada yang mufasil. Ada yang muttasil, ada yang mufasil. Domir itu ada yang muttasil, ada yang mufasil. Kalau yang mufasil nanti i'rabnya ada 2. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab. Ada i'rab rofa, ada i'rab nasab. Yang rofa nanti berupa huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum anti antuma antuma ana nahnu. Kalau yang nasab, kalau yang nasab itu iyahu yahuma yahum yaha yahuma. Kalau yang domir mutasil mahal rofa, yang domir mutasil nanti mahalnya ada 3. Kalau yang mufasil mahalnya cuma ada 2, mahal rofa dengan mahal nasab. Yang rofa itu huwa huma hum, yang nasab yahu yahuma. Kalau yang domir mutasil itu nanti ada 2, ada 3 mahal. Itu rofa, nasab, dan jer. Kalau yang rofa itu doroba, ini nasoro, nasoro, nasoro. Cuma di sini nggak ditampilkan. Ini sebenarnya harus ditampilkan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoro, nasorota. Kalau yang nasab, nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Kalau yang jer, baladahu. Jadi untuk bisa apa namanya untuk membedakan keduanya ini, bisa membedakan keduanya. Kapan itu nanti yang mutasin mahal nasab atau mahal jar? Tinggal lihat ini. Kalau gandeng dengan fiil, berarti itu mahal nasab karena menjadi maf'ulnya nanti. Kalau gandeng dengan isim, barat ini kan isim. Kalau gandeng dengan isim, berarti itu nanti mahalnya mahal jar. Dhamir mutasil yang mahal jar karena itu gandeng dengan isim dan itu posisinya jadi menjadi mudhaf ilaih nanti. Posisinya nanti menjadi mudhaf ilaih. Dhamir mufasil. Mufasil itu akan artinya terpisah. Dhamir yang terpisah. Ini dhamir tersambung. Dhamir mufasil itu adalah dhamir yang bisa dijadikan mubtada dan bisa jatuh setelah illah. Dhamir mufasil itu. Tapi kalau dhamir mutasil gak bisa dijadikan mubtada dan gak bisa jatuh setelah illah. Itu definisinya. Dhamir mufasil kan terpisah. Bisa dijadikan mubtada. Bisa dijadikan ini, dua-duanya bisa dijadikan mubtada dan bisa jatuh setelah illah.
Tapi kalau yang ini, yang domir mutasil, ini nggak bisa dijadikan mubtada dan nggak bisa juga jatuh setelah ilah dalam kondisi normal. Kecuali kalau memang nanti ada kok jatuh setelah ilah, berarti itu dalam keadaan darurat darurat syair nanti. Nah, ini semuanya domir mutasil atau munfasil nanti kalau ditanyakan makrifat apa nakir, makrifat. Kenapa? Karena berupa isim domir. Nah, kita mungkin bingung, kita langsung contohkan saja, kita praktekkan saja. Sebelum kita praktek, ada yang mau ditanyakan dulu, biar enak di prakteknya. Gimana? Aman? Aman, Gimana? Tat. Insyaallah. Oke, berarti kita langsung praktek ya. Siap. Oke, berarti kita langsung praktek. Ini prakteknya di kitab apa di Al-Quran? Ntar, ini kok gak ke atas ya? Sebentar, sebentar. Misal Al-Bahis Al-Qurani. Atau di sini gak apa-apa juga tuh Ros ini. Batul Qorib, pakai Batul Qorib saja. Kitab populer. Nah, misal saya tanyakan, tadi kan nggak ada yang mau ditanyakan. Misal sekarang, ini saya baca dulu ya. Wahia, wahia qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi atau muqtaronan bi fi'lihi. Wahia qasdus syai'i muqtaronan bi fi'lihi. Sekarang ini fokus di sini. Wahia qasdus syai'i. Wahia, wahia kalimat apa? Kalimat Isim domir. kalimat isim, isim dhamir kan? Isim dhamir. Isim domir. Ma'rifat, ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifat kan ya. Domir itu kan terbagi menjadi dua tadi. Domir mutasil, domir munfasil. Munfasil. Hiya ini termasuk yang mutasil apa munfasil? Wahia termasuk yang mutasil apa munfasil? Ayo yang lain. Munfasil. 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 Mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Mahalnya mahal rofa. Mahal rofa. Sekarang, ini sekarang. Wa mahalluha. Ini kan jadikan mubtada. Jadikan mubtada. Sekarang wa mahalluha. Wa mahalluha. Sekarang fokus kepada hanya. Coba kepada hanya ha, kalimat isim kan, isim domir. Saya tanyakan hanya ini domir mutasil apa munfasil? Hanya ini Mutasil. Munfasil. gimana? Munfasil. Hanya mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil. Mahal Mutasil. apa? Yuk, mutasil katanya. Mahalnya mahal apa? Oh, Jer. Mahalnya mahal jer. Kenapa kok mahal jer? eh, masuk isim. is. Karena kenapa? Karena gandeng dengan isim. Karena jadi mudhof ilaih. Mahallun. Mahallun kan isim. Jadi ini menjadi mudhof ilaih. Mahallun kan isim. Jadi ini menjadi mudhof ilaih. Jadi menjadi mudhaf ilaih. Jadi wa mahalluha al-qalbuhanya menjadi mudhaf ilaih. Jadi ini berarti dhamir muttasil mahalnya mahal jer. Mahalnya mahal jer. Lanjut. Eh, misal sekarang ini walau aroda. Ini kan ada domirnya. Domirnya muttasil atau munfasil. Ini ada domirnya. Domirnya disimpan. Walau aroda. Domir, ini ada domir yang disimpan. Aroda ini menyimpan domir. Ini ada domir yang disimpan. Aroda ini domirnya mutasil apa munfasil?
Yang arada ini kira domirnya mutasil atau mufasil? Ini mempunyai domir yang disimpan. Domirnya mutasil atau mufasil? Ayo, jawab. Bingung. Arada mutasil atau mufasil? Ini ada itu domir. Lau arada. Jika menghendaki siapa seseorang gitu. Jadi ada domir yang disimpan. Jadi Domir pertanyaannya, muttasil. domir mutasil ya. Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal? Mahal sekali. Nasab. Mahalnya mahal? Lau aroda. Nasab. Mahal rofa. Pak. Kenapa kok mahal rofa? Karena posisi fa'ilnya jadi karena posisi domirnya jadi fa'il. Fa'il itu kan sesuatu yang dibaca rofa. Fa'il itu kan isim yang dibaca Oh rofa. iya. Berarti Iya. aroda ini Domir. domirnya domir mutasil mahalnya mahal rofa. Itu. Lanjut. Kita cari lagi. Hmm. Juga sekarang fiha hanya ini hanya domir mutasil apa mufasil? Mutasil. Mutasil. Mahalnya mahal apa? Jar. Maljer. Mahal jer. Karena kenapa? Isim. Masukkan Menjadi huruf Karena kemasukan huruf jer. Jar. jar. Karena kemasukan huruf jer. Wama ana. Ana ini domir. Domir mutasil apa mufasil? Nah, munfasil. munfasil. Mufasil. Muttasil. Mahalnya Munfasil. mahal apa? Mahal rofa. Marrofa. Mahalnya mahal? Rofa. Rafa. Mahalnya mahal rofa. Sudah itu, sudah banyak yang sama soalnya ini. Ini sekarang. Hamidahu. Hamidahu ini kan domir. Sami'allahu liman hamidah. Hu ini domir. Ini hunya domir mutasil apa mufasil? Hunya domir mutasil apa mufasil? Mut, Muttasil. mutasil. Mutasil. Muttasil. Hah? Muttasil. Mutasil. Mutasil ya? Mutasil. Mutasil, oke, mutasil. Karena ini mutasil, ini mahalnya mahal apa? Mahal rofa. Hah? Rofa. Rafa. Eh, Mahal nasab. Nasab. Munas. Kenapa Nasab. mahal nasab? Kenapa kok antum jawab Munas. mahal nasab? Menjadi maf'ul bih. Karena menjadi maf'ul B. Karena oh hamidah iya, ini, iya, karena iya. hamidah ini bukan isim, tapi hamidah ini adalah fi'il. Jadi kalau gandeng dengan fi'il itu, kalau gandeng dengan fi'il nanti posisinya dia menjadi Nasab. maf'ul, menjadi nasab. Kalau gandeng dengan Hmm, fi'il, jadi nasab. Kalau gandeng dengan ini taqabbalallahu minhu hamidahu wa jazahu. Semuanya ini mahal nasab, mahal nasab. Kecuali yang ini alaihi mahal jar ini tadi. Mahal jar. Nah, itu. Kan mau tanya tadi. Ya, ya, silakan. Tadi yang apa? Hamidahu ya. Itu kalau mahal rofa nasab pakai domah ya. Nah, apa namanya? Kalau isim domir itu mabni. Kapan Oh gitu ya. domir hu selamanya ya hu. Kecuali nanti Terus kalau yang kemasukan kecuali kemasukan didahului oleh huruf jer atau iya mati maka menjadi bihi atau alaihi. oh gitu. Tidak bisa hu ini dibaca hamidah kecuali domirnya Iya. berupa domir ha bukan domir hu. Yang ada alifnya kecuali domirnya adalah domir ha yang menunjukkan muannas. Tapi kalau domirnya itu menunjukkan mudzakkar, menunjukkan hu, ya nggak bisa dibaca ha. Karena itu domir mabni.
Tapi hal tersebut nanti bisa dibaca kasro dengan catatan apabila jatuh setelah apabila didahului oleh kasro, apabila didahului oleh kasro bihi kemudian atau didahului oleh ya mati maka menjadi alaihi atau bihi alaihi. Itu kalau tahu hari hai itu, Ustaz, itu hai yang itu tadi ya, yang Ustaz Yang mana maksud ini? ya. Mana? Itu Iya, yang atasnya ini. au ghairiha. Wairiha. Iya, ini kan menunjukkan Ya. muannas. Ini selamanya pasti dibaca ha karena mab ini nggak mungkin meskipun ini kan posisinya wairiha kan jar posisinya. Ya, karena memang lafadznya Hmm. seperti ini dan ini adalah lafadz yang mabni. Maka ya wairiha. Makanya mahalnya mahal jar karena posisinya menjadi mudhaf ilaih. Bacaannya ya tetap ha. Nasab ya tetap ha. Karena ini asal isim dhamir yang mabni. Tapi di Eropnya jer ya. Tat. Lah, i'rabnya itu nanti mahalnya istilahnya, mahalnya mahal jer. Kalau istilahnya kalau kepada isim yang mabni itu mahal gitu. Mahalnya mahal jer, posisinya mahal jer. Jadi secara mahal itu mahal jer. Jadi enak seperti itu. Kita langsung praktek biar enak. Biar langsung tahu itu bagaimana bentuk-bentuk di kita. Nah, gimana aman ini? Aman, Tat, aman. Kita Mantap. bersama ya. Oke. Jadi kalau isim dhamir sudah selesai, sudah paham semua yang lain yang tidak ikut-ikutan itu tadi. Kedengarannya suaranya tetap-tetap saja. Oke, berarti aman. Berarti as-sukut yadullu ala na'am. Diam berarti menunjukkan iya. Dia menunjukkan paham. Nah, diamnya menunjukkan paham. Jadi selanjutnya Siap, itu kan siap. isim domir tadi itu isim domir. Kita lanjut. Selanjutnya isim ma'rifat selanjutnya itu yang nomor dua itu ada di isim alam. Yang nomor dua isim alam. Sebagai nadumnya di MRT-nya itu sanil wa'arib syahiru bil alam ka Ja'farin wa Makkatin wa kal haram wa ummi amrin wa abi sa'id wa nahwika fi dhulmi wa rasyid fama anta minhu bi ummin aw bi ab wa kunyatun wa wairu ismun aw laqab fama bi madhin aw bi dhammin mushiru falaqabun fal ismu ma la yushiru. Yang kedua dari maksud dari nadam ini adalah isim alam. Isim alam nanti ini mau ma'rifat isim alam. Al isim alam nanti ini terbagi jadi tiga. Ada alam asma, ada alam kunyah, alam alaqab. Alam asma itu nama asli. Ja'far. Ini nama kita sudah. Nama antum semuanya itu adalah isim ma'rifat. Nama-nama kita semuanya. Itu adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Semisal Ja'far, ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat. Kenapa? Karena isim alam. Yang pertama adalah nama asli ya, nama asli. Jadi nama asli siapapun itu adalah nama kalau sudah berupa nama asli, alam asma itu namanya isim ma'rifat. Kemudian yang kedua, alam kunyah. Alam kunyah itu didahului oleh ibnon, abon, ummun itu. Atau istilah yang lain juga menyebutkan ukhtun, akhun. Didahului oleh lafaz-lafaz seperti itu. Makanya di sini wa ummi amrin wa abi sa'id ini di ummun, abun, bintun, ibnun didahului oleh lafaz-lafaz seperti ini nanti itu ma'rifat. Alam kunyah itu suatu lafaz nama yang didahului oleh ibnu Zaidin anaknya Zaid, ummi Zaidin ibunya Zaid, abu Zaidin Abu Hurairah itu alam kunyah ma'rifat. Termasuk apa? Alam kunyah yang didahului oleh Abu Hurairah, Abu Hafsin, Ummu Salamah didahului oleh seperti itu. Itu alam kunyah namanya. Kalau alam lakob itu julukan kahfid dulmi. Ada orang dijuluki kahfid dulmi. Itu namanya gelar alam lakob. Makanya ini wanahwi kahfid dulmi war rasyid. Nah, ya, itu nanti lakob.
Fama ata minhu bi ummin aw bi'at fakunyatun wa wairuhu ismun aw laqab. Kalau didahului oleh abun, ummun dan abun nanti kunyah. Kalau yang bentuk yang kahfid dunmi ini contoh dari isim yang ini yang laqab. Laqab itu fama bimadhin au bidammin musyiru falaqabun fal isma la yusyiru. Jadi nanti laqab itu baik itu julukannya berbentuk memuji ataupun mencela. Nanti nanti dikatakan dalam laqab. Kafid duhmi ini mencela. Ada orang, namanya orang Arab ya, namanya celaannya juga pakai bahasa Arab. Kafid dulmi. Orang yang apa namanya kafid dulmi itu gua yang petang. Mungkin orangnya hitam ya, mungkin orangnya hitam akhirnya dipanggil dikasih julukan ya si kafid dulmi. Namanya orang Arab julukannya dipakai Arab. Semisal ada orang yang kalau makan itu wah, misal kumpul makan bareng tapi paling banyak habisnya ke nasi akhirnya dapat dapat julukan Abdul Butun, orang yang suka makan gitu. Hamba perut. Nah, Abdul Butun itu orang yang suka makan, banyak makannya. Udah. Kalau kita ya biasa, kita kan sering kadang ketika masih sekolah-sekolah SMP apa kan punya julukan dalam di kelas itu. Lah itu namanya alam lakop. Alam lakop. Kalau lakop julukan, baik nanti julukannya itu bermakna memuji, baik nanti itu memuji ataupun itu mencela. Baik memuji ataupun mencela nanti itu alam lakop namanya. Memuji atau mencela lakop. Gitu. Jadi alam isim ini alam alam isim alam ini adalah isim ma'rifat. Nanti yang isim alam ada alam asma. Alam asma berarti nama, murni nama asli seseorang. Nah, seperti nama kita semuanya itu namanya alam asma. Kemudian alam kunyah. Kalau alam kunyah apa namanya ya didahului oleh ibnun. Ini kan tradisi Indonesia. Ya bukan cuma tradisi Indonesia sih. Orang Arab juga banyak seperti itu. Ibnu, Ibnu, Ibnu Hapa, Ibnu Zaid. Sama dengan tradisi di sini. Kalau di rumah itu kan anak bapaknya Umar, anaknya Rahman, dipanggilnya langsung Pak Rahman. Berarti Abu Rahman, ya, Abu Zaid, Pak Rahman. Yang ibu Bu Rahman, namanya Ummu Rahman. Bawa Abu Budi. Jadi pokok didahului oleh ibnun, ummun, abun, ukhtun itu namanya alam kunyah. Kalau bentuk julukan seseorang, baik julukan itu nanti maknanya baik ataupun maknanya buruk, mencela ataupun memuji, makanya fama bimathin au bidamin, fama bimathin dengan pujian au bidamin dengan celaan, falaqabun, maka nanti itu termasuk alam lakab. Kalau ini kafid dulmi celaan bagi orang yang hitam. Kalau orang yang bercahaya mungkin dunur, misalnya. Kelihatan bercahaya dunur, menyala itu, mengkilap. Nah, itu. Yang kedua adalah isi malam. Gimana? Insya Allah jelas. Jelas ya? Insya Allah jelas. Insya Allah. Selanjutnya adalah isim isyarah. Wah, ini selanjutnya adalah isim isyarah. Ini adalah selanjutnya adalah isim isyarah. Salisuha isyaratun kadawadi robi'uha mausulul ismi kalladi. Salisuha isyaratun kadawadi robi'uha mausul ismi kalladi. Yang nomor tiga namanya isim isyarah. Yang nomor empat namanya isim mausul. Jadi yang ketiga kita akan bahas isim isyarah. Yang ketiga kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah itu apa? Isyarah itu kata tunjuk. Kita kan sering melakukan tunjuk menunjuk itu. Itu, ini, itu. Itu kan isim isyarah sebenarnya. Cuma kita nggak sadar bahwasannya di Nahwu itu sudah dibahas.
Iya, iya. Itu pulpennya. Itu pulpennya misal dalikal qalam. Itu ibumu, tilka ummuk misal. Itu ibumu. Ini ayahmu, hadza abuk. Ini dua saudaramu, hadzani akhak. Hadzani akhak. Gitu. Ini dua saudaramu. Jadi kata tunjuk kita kan sering di mana masjid? Di sana masjid. Masjid di sana. Maka dalikal masjid. Atau menggunakan di sini ada yang tidak disebut hunak. Hunaka di sana. Huna di sini. Hunak. Aina masjid di mana? Masjid di sana, di sana. Hunak, hunaka, hunaka masjid. Itu kan Hunaka tuh masuk isim saro juga, Tat. bukan masuk Islam Saro. Cuma saya lihat di Google gak masuk di sini. Saya kan ini Oh. langsung tabelnya ngambil di Google ini. Yang mau buat seperti ini ya bagaimana ya? Langsung saja ambil. Cuma nggak masuk. Makanya saya sebutkan yang nggak masuk ada huna, huna. Huna itu di sini. Di sini kalau hunaka di sana tinggal dikasih kaf. Nanti disesuaikan ya. Nanti itu disesuaikan. Misal pen ini, maka menggunakan hadza karena mufrad kan, mudzakkar kan. Ini untuk mudzakkar, maka pen ini punya siapa pen ini? Liman hadzal qalam. Ini punya siapa? Pen ini punya siapa? Liman hadzal qalam. Kalau menggunakan semisal menunjukkan muannas, maka menggunakan hadihi. Jadi disesuaikan. Yang ditunjuk dengan isim isyarah disesuaikan. Semisal perempuan ini cantik. Hadihil imra'ah jamilah. Bukan hadal imra'ah, bukan hada. Karena hada mudzakkar. Jadi disesuaikan. Kalau ini untuk mudzakkar, ini untuk muannas. Perempuan ini cantik. Hadihil imra'ah jamilah. Cowok ini tampan. Hadur rojul jamilun. Jadi disesuaikan. Menyesuaikan. Nah, kita kita lihat saja nanti ketentuannya. Ini semuanya. Kalau mereka ya tinggal ini disesuaikan. Kalau dua orang berarti kalau dua barang hadani. Hadani rojulan dua orang ini. Hadani rojulani yadhabani idal masjid. Dua orang ini pergi ke masjid. Ini menunjukkan ini semua. Ini yang dekat ya. Hadani, hadihi, hatani, hadihi, haula. Ini yang dekat. Kalau yang jauh ini, laki-laki itu berdiri di depan masjid. Dzalika rajul qaimun amaman masjid. Jadi kalau jauh nanti menggunakan ini. Yang ada kaf-kafnya ini menunjukkan jauh. Tandanya yang kaf-kaf ini menunjukkan jauh. Tapi kalau dekat menggunakan yang ini. Ini menunjukkan sesuatu yang dekat. Yang jauh ini dzalika dzalika ada kakaknya ini menunjukkan sesuatu yang jauh. Nah, ini semuanya macam-macam isim isyarah. Nanti bagaimana fungsinya? Nanti ada nih keterangannya di pinggir. Ini adalah macam-macam dari isim isyarah. Inilah isim isyarah, bukan cuma hada, tapi ada hada, hadani sesuai, ada mufrad, tasniyah, jamaknya bagaimana. Hada, hadani, hadihi, haula, ini jamak sama-sama jamak. Cuma ini sudah ikuti aturan yang di atas. Di atas ada makhluk berakal dan tidak berakal. Dalika, danika, tilka, tanika. Nanti mufrad muannasnya juga harus disesuaikan. Mufrad muannas juga harus disesuaikan. Nah, lanjut. Kemudian keterangan. Ini keterangan kata kata yang ditunjuk, kita langsung sebutkan pakai di Al-Quran saja. Coba di Al-Quran yang antum hafal yang berkaitan dengan isim isyarah apa? Lafadznya, ayatnya. Tilka Ayo, rusul. tilkar rusulu ya. Misal,
Ini tilkar rusul ini yang maksudnya. Ya. Tilkar rusulu, faddalna. Tilkar rusulu, para utusan itu kan gitu. Para utusan itu. Tilka kan menunjukkan itu. Para utusan itu. Rusul, kenapa kok menggunakan tilka muannas? Karena rusul ini jamak, jamak taksir. Jamak taksir ini bisa dihukumi muannas. Kullu jam'in muannas. Setiap jamak nanti muannas. Tilkar rusul. Alah. Eh, kita bahas besok saja ini. Soalnya saya itu punya jadwal. Ini masih mau berangkat. Berarti ini apa namanya kita bahas besok malam. Kita Oke, ulang nggak lagi apa-apa, ini Sat. besok malam. Siap, Oke. siap, siap. Masih banyak Gimana, pertanyaan tentang isim gimana? Kurang jelas suaranya, Kak? saro nih, Sat, besok aja. Oh iya, biar ya kita ulang lagi Ya, besok ini. besok. Ya. Mudah-mudahan besok bisa banyak yang hadir. Amin. Amin. Tantangannya luar biasa orang belajar itu. Itu dulu kita berarti besok kita masuk lagi di SIM Isyarah. Nah, mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin.